kenapa sih ini orang selalu bikin rusuh ya tiap ada kasus tentang keadilan, guys? Jadi seolah-olah ini merintangi keadilan ya. Jadi mereka ini tidak mau mempelajari dulu, mendalami dulu, baru berkomentar. Harusnya kan seperti itu ya kan? Fitra Romdoni yang mengklaim dirinya adalah bagian dari tim pencari fakta kasus Vina Cirebon bentukan Elza Syarif kerap membentak bahkan terkesan mengintimidasi para pengacara di kasus Vina ini. Saudara mengatakan BAP rekayasa. Ya. BAP itu ngerti nggak apa itu? Bahkan ketika Tony RM mencoba menjelaskan dengan berdiri, Fitra berteriak-teriak menghardiknya. Putusan pengadilan. Duduk kayak diam pas itu, duduk. Mengatakan hal yang sama. Duduk. Jadi ini Duduk adalah alat. Kesal oleh ulah pendatang baru di kasus Vina ini, akhirnya Tony pun menghardiknya balik. Anda siapa ngatur-ngatur saya duduk? Kepada Session TV yang mengundang mereka ini, sekali lagi dipikir-pikir dulu ya, ini bukan contoh yang baik untuk dipertontonkan. Banyak masyarakat yang melihat ini justru dapat merusak reputasi Session TV tersebut yang mengundang. Ngapain lah kalian itu ribut di luar daripada persidangan? Itu tidak ada gunanya. Kalian sebelaku pengacara, keduanya itu perdebatan di luar daripada persidangan itu tidak ada faedahnya sama sekali. Kalau mau berdebat itu di dalam persidangan, dan kalian itu harus punya legal standing sebagai apa, sebagai pengacara siapa, melawan siapa. Ini berdebat bawa kepada sentimen pribadi. Kalau hanya untuk demi kepentingan supaya dikenal masyarakat luas, pengacara yang garang, justru ini adalah suatu siasat yang salah. Dan para netizen sekarang sudah pintar. Pertengkaran-pertengkaran yang tidak ada tujuan yang jelas justru berakibat menunjukkan kebodohan terhadap diri sendiri. Oke, saya serahkan kepada para netizen untuk menilai sendiri pengacara ini. Ini orang sok merasa paling pinter ya, menanyakan tentang masalah apa itu BAP kepada pengacara si Saka. Ya sudah pasti tahu lah namanya pengacara itu, yang namanya BAP itu apa, kepanjangannya apa. Kenapa mesti harus dipertanyakan? Itu di stasiun TV gitu loh. Kenapa harus mempertanyakan hal yang tidak penting gitu, seolah-olah kita yang paling pintar gitu. Heran juga, baru muncul di stasiun TV sudah mulai ya kan, ya cari-cari panggung supaya kelihatan tegas, supaya perdebatannya itu kelihatan itu lebih oke gitu, tapi padahal tidak bermutu ya. Baiknya itu kalau memang di stasiun TV itu dapat berkomunikasi, artinya itu ada perdebatan itu yang berkualitas sedikit dong ya, jangan egoisnya itu lebih diutamakan gitu. Jadi kita harus juga mendengarkan apa dari pihak lawan, kemudian ya kita jawab. Ada waktu kita untuk mendengar, ada juga waktu kita untuk menjawab, jangan sambil berantukan. Jadinya para netizen ataupun masyarakat yang menonton itu bingung, itu yang mana yang benar, mana yang salah ya, mana yang kesimpulan yang benar ya kan. Ujung-ujungnya itu semuanya itu blunder. Oke, salam keadilan, berdebatlah dengan logika dan cara berpikir yang kritis. Sorry to say ya, buat saya forum ini bukan forum untuk mencari solusi atau mendapatkan solusi dari permasalahan yang muncul atau permasalahan yang timbul. Forum ini hanya untuk mencoba untuk menaikkan rating supaya tetap ditonton, supaya tetap banyak penonton. Karena pada akhirnya forum ini hanya seperti api atau kompor gitu. Kompor yang menyebabkan pertikaian dari banyak pihak, bukan untuk memberikan solusi. Di akhir acara ini bisa kita temukan adakah solusi? Jadi orang mau datang ke sini karena tidak akan ada yang pernah disalahkan. Semuanya tetap benar gitu. Dan akhirnya yang nonton yang saling bertikai. Apa gunanya forum ini sebenarnya gitu loh. Menarik untuk ditonton tapi tidak memberikan solusi ya. Tidak memberikan dampak jera terhadap orang yang memang salah, tidak memberikan pencerahan kepada mereka yang benar. Miris banget sebenarnya. Kita sebagai penonton diublak-ablik, diolak-alik, disuruh tonton sampai kita emosi sendiri gitu loh. Imagine, bener nggak apa kata gue? Nah, jadi sangat terlihat bodoh ya. Jadi pinter tapi bodoh. Dia ini salah pilih lawan ya, tim pencari fakta. Mestinya dia harus tahu bahwa Bang Tony itu sebelum dia menjadi pengacaranya Peggy Setiawan, dia sudah belusukan dulu di lapangan. Nah, sedangkan tim pencari fakta ini belum sama sekali. Nah, seharusnya tim pencari fakta ini dia mencari lagi bukti-bukti yang baru, jangan bukti-bukti yang ada di sini.
situ ya kan, karena kalau ada bukti-bukti yang di situ, nah pengakuan dia dengan mudah sekali dipatahkan gitu kan. Jadi lawan dia ini harusnya si tim pencari fakta ini dia harus terjun dulu ke lapangan, jangan nyerocos kayak yang sudah tahu menahu gitu kan. Nah akhirnya rakyat Indonesia mengejeknya, menertawakan ya kan, ngebully lagi ya tuh. Karena memang ya ini yang menjadi bahan bulian tuh yang kayak begini, resep rakyat Indonesia ya kan. Karena rakyat Indonesia udah pada pinter ya, jadi nggak bisa lagi digiring opininya kemana-mana. Jadi mereka ini harusnya tidak berpihak ya, tidak berpihak ke salah satu pihak ya, si tim pencari fakta. Di sini sudah jelas banget ya bahwa mereka itu ada keberpihakan gitu kan. Jadi gimana menurut kalian guys? Apakah Bang Tony ini lawan seimbang untuk tim pencari fakta ya kan? Karena ya kita lihat sendiri ya, jadi kelihatan sangat bodoh ya itu tim pencari fakta ya, debat dengan orang-orang yang sudah terjun ke lapangan ya. Kenapa sih ini orang selalu bikin rusuh ya tiap ada kasus tentang keadilan guys? Jadi seolah-olah ini merintangi keadilan ya. Jadi mereka ini tidak mau mempelajari dulu, mendalami dulu, baru berkomentar. Harusnya kan seperti itu ya kan. Nah di sini kita harusnya sebagai netizen rakyat Indonesia ya sepakat guys untuk boykot media-media yang menghadirkan narasumber yang tidak mengedukasi. Artinya narasumber yang tidak netral guys. Karena ini bahaya ya untuk untuk kita sebenarnya. Ini bisa memecah belah bangsa nih orang-orang yang seperti ini guys. Harusnya media itu melihat gitu kan dari berbagai medsos, komentarnya netizen itu seperti apa gitu kan. Ini biar tidak simpang siur si kasus-kasus ini. Jadi seolah-olah mereka inilah yang mengaburkan kasus loh guys. Coba deh kalian perhatiin ya. Ini seolah-olah seperti itu loh. Nah jadi harusnya kita ini memboikot guys, memboikot media-media yang memang menghadirkan narasumber yang tidak netral seperti ini guys. Ya inilah contohnya, ini hanya bikin otak kita ini panas gitu kan. Jadi pengennya mencaci maki gitu loh guys. Jadi gimana menurut kalian guys? Jadi salam waras saja, sila kelima netizen, citizen, pantau terus. Kenapa Pitra nggak bisa jawab? Kenapa? Karena belum ada skenario lanjutan dari Ladusing. Masih menunggu dulu skenarionya gitu. Karena masih baru jadi pengacaranya Pak RT. Jadi Ladusing belum mempersiapkan skenario baru gitu. Nanti kalau aku jelaskan sekarang nggak seru lagi nanti. Hei Pitra, kau kan pengacara. Ngerti kan ini kasus hukum, bukan acara ulang tahun untuk seru-seruan. Ngerti? Kalau ini acara ulang tahun baru untuk seru-seruan. Tapi ini kasus hukum, pengacara kok ngomong kayak gitu, nggak seru lagi. Dah, emang ini kasus seru-seruan? Emang ini acara ulang tahun? Jangan barang ngomong lu pengacara. Kok bisa dipakai pengacara kayak gini ya? Ih, kok satu kasus dibuat jadi seru-seruan? Ungkap fakta, bukan seru-seruan. Ucapkan apa yang kamu tahu, bukan menunggu skenario baru dari Ladusing. Jangan sok-sokan lu. Terus lagian ya, kan kau kemarin muncul ke media itu untuk menjadi tim pencari fakta. Kok sekarang berubah menjadi pengacaranya si PRT? Kamu mau jadi tim pencari fakta atau menjadi fulus? Nggak konsisten. Kelihatan kau, integritasmu itu nggak ada. Kredibilitasmu kosong, profesionalismemu dipertanyakan. Oke? Jangan jadi pengacara.